Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas simulasi video layanan bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik laboratorium BK kelompok dengan dosen pengampu Ibu Siska Volastri, Magister Pendidikan Konseling. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 2. 1. Ainiah Nur Fitri. 2. Anggi Haulina. 3. Arini Maurid. 4. Aulia Dewi. 5. Aulia Primandini. 6. Cihilia Diah Purnamasari. 7. Dea Damayanti. 8. Dinar Maharani Safitri. 9. Medi Kristi Yolanda. 10. Miftahul Nisa. 11. Muhammad Febrian. 12. Muhammad Reja Faujan. 13. Rika Dewi. 14. Siti Oktaviana. 15. Stella Natalia Hersti. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Apa sih pengertian bimbingan kelompok? Nah, bimbingan kelompok merupakan konsep jenis layanan dalam bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno, bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya, menurut Prayitno dan Amti, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Lalu, apa sih tujuan bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok memiliki tujuan yang dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama guna memperoleh berbagai bahan materi dari konselor yang ada di sekolah sebagai narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun pelajar. Pada layanan bimbingan kelompok ada 5 tahapan. Yang pertama, ada tahapan pembentukan, kedua tahapan peralihan, ketiga tahapan kegiatan, keempat tahapan penyimpulan, dan yang terakhir tahapan pengakhiran. Selanjutnya, asas-asas dalam bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, ada 4 asas dalam layanan bimbingan kelompok. Yang pertama, asas keterbukaan, di mana asas bimbingan kelompok yang menghendaki agar anggota kelompok untuk bersikap terbuka dalam memberikan informasi. Yang kedua, asas kesukarelaan, di mana asas ini adalah asas bimbingan kelompok yang menghendaki anggota kelompok untuk sukarela dalam mengikuti kegiatan. Yang ketiga, asas kekinian. Asas kekinian adalah asas bimbingan kelompok dengan topik bahasan yang bersifat sekarang maupun masa terjadinya. Dan yang keempat, asas kenormatifan, di mana asas bimbingan kelompok yang menghendaki tata karma dan cara berkomunikasi yang baik dan masih dalam batas norma yang berlaku. Lalu, ada 2 cara untuk menentukan topik dalam bimbingan kelompok. Yang pertama, ada topik tugas, yang kedua, ada topik bebas, di mana topik tugas merupakan topik atau bahasan yang diberikan oleh pembimbing atau pemimpin kelompok kepada kelompok untuk dibahas bersama-sama. Dan topik bebas adalah suatu topik yang dikemukakan secara bebas oleh anggota kelompok. Nah, dalam simulasi video praktik kali ini, kami dari kelompok 2 menggunakan topik bebas untuk penentuan topik dalam layanan bimbingan kelompok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama video simulasi praktik dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita kembali lagi dipertemukan di sebuah ruangan atau di sebuah room yang mana telah kita lakukan pada kesempatan minggu lalu, dan hari ini alhamdulillahnya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melaksanakan kegiatan yang telah kita lakukan pada minggu sebelumnya. Baik, sebelum itu bagaimana kabar teman-teman semuanya? Apakah dalam keadaan sehat atau mungkin ada yang lagi kurang sehat?
Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Kayaknya Anggi lagi sakit tuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, kalau begitu, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dijauhkan dari segala macam penyakit dan segala macam mara bahaya ya. Karena ya kembali Bapak ingatkan bahwa keadaan pandemi sampai saat ini belum normal. Jadi tetap dijaga protokol kesehatannya, tetap sehat intinya, minum vitamin, makan makanan yang sehat, perbanyak minum air putih, dan kalau bisa jangan terlalu banyak makan makanan instan ya, karena berbahaya gitu. Ya, alhamdulillah juga pada hari ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan yang sebelumnya sudah kita laksanakan, walaupun kembali lagi saya ingatkan, kita hanya bisa bertatap melalui layar ponsel atau layar laptop teman-teman masing-masing. Namun hal itu tidak menjadikan kita untuk bermurung hati atau kurang semangat gitu, ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam semangat yang prima seperti namanya Aulia Prima. Pastinya harus selalu semangat ya. Ya, teman-teman harus tahu nama itu adalah doa dari orang tua kita gitu. Tidak mungkin orang tua memberikan nama dengan tidak ada tanggung jawabnya. Jadi mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan yang semangat. Baik, untuk mempersingkat waktu, apakah dari teman-teman ada yang mau memimpin doa? Silakan untuk dilancarkan kegiatan kita pada hari ini. Saya, Pak, boleh? Oke, silakan. Silakan dipimpin. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Kak Dea. Sama-sama, Pak. Ya, karena Bapak juga manusia, gitu. Daya ingat Bapak juga nggak sekuat daya ingat mbak-mbak di Google. Jadi Bapak pengen tahu nama, bukan pengen tahu, pengen mengulang tahu gitu, dan kembali mengingat nama dan jurusan teman-temannya masing-masing. Agar apa? Agar Bapak bisa kembali mengakrabkan kembali gitu. Biar tidak ingat, biar tetap terkenang gitulah gitu. Baik, silakan diperkenalkan namanya masing-masing. Dari jurusan apa? Saya duluan ya, Pak. Saya boleh. Boleh. Oh, Kak. Oh, jadi saya duluan ya. Saya Arini Maurid, biasa dipanggil Arin dari 12 IPS 2. Terima kasih. Silakan. Nah, ini boleh nggak, Pak? Halo, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aini Putri, biasa dipanggil Aini. Saya dari kelas IPA 1. Boleh ya, Pak? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dinar Maharani Safitri, biasa dipanggil Dinar, dari kelas 12 IPA 2. Terima kasih. Saya, Pak. Kak Dea terlebih dahulu. Saya Dea Damayanti dari 12 IPS 1. Saya, Silakan. Pak. Kak. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Miftul Nisa, biasa dipanggil Nisa, saya dari kelas IPA 1. Saya boleh, Pak? Boleh. Perkenalkan teman-teman, kenalan lagi. Nama saya Cecilia Dia Pramasari, biasa dipanggil Sir dari kelas 12 IPS 3. Saya, Pak. Baik, silakan. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Aulia Dewi, bisa dipanggil Lili. Saya dari kelas 12 IPA 2. Selanjutnya, Saya, Pak. Kak Aulia Prima. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Lia Primandini dari kelas kelas IPA 2. Makasih. Baik, silakan.
Saya, Pak, masih sama yang kayak kemarin. Saya Anggi Haulina, kelas 12 IPA 2. Saya Pak, Baik, perkenalkan nama saya Medi Kris Yolanda, biasa dipanggil Medi. Saya dari kelas 12 IPA IPS 2. Saya Muhammad Febrian dari IPS 1. Terakhir saya Prika Dewi, Pak. Biasa dipanggil Prikdew dari IPS 7, Pak. Makasih. baik. Pak, saya belum. Ada lagi? Oh, silakan. Halo, nama saya Salatu Lesarti dari 12 IPS 3. Maka Sudah semua ya? Saya Ada Pak. Siti, Pak. Ada Siti, Pak. Kenalkan nama Oh, saya iya. Siti Oktavina dari kelas IPA 2. Dari IPA 2. Oke, baik. Ini sudah semua ya? Sudah, Pak. Baik, Bapak akan ingat namanya baik-baik agar tidak lupa. Nah, sebelum kita beranjak ke tahap selanjutnya atau ke kegiatan selanjutnya, Bapak ingin membuat sebuah persetujuan atau kesepakatan bersama berapa lama waktu yang akan kita gunakan untuk melakukan kegiatan kelompok pada hari ini. Bisa 30 menit, bisa 40 menit, bisa 50 menit, bisa 60 menit. Senyamannya teman-teman di berapa menit? Kalau menurut saya sih disamain aja Pak, kayak minggu sebelumnya 45 menit, cuman kalau misalnya emang teman-teman merasa penjelasannya ada yang masih kurang, bisa nambah gitu Pak waktunya. Baik. Saya setuju, Pak. 45 Setuju, menit. setuju, Pak. Setuju, Pak. Pak. Setuju, Pak. Baik, berarti kita sudah sepakat bahwasanya waktu yang akan kita lakukan atau untuk kita menyelesaikan atau untuk kita melaksanakan kegiatan kelompok pada hari ini adalah 45 menit. Apabila nanti misal teman-teman merasa kurang 45 menit, silakan nanti kita akan melakukan kesepakatan kembali, ditambah bisa sampai 50 menit atau 60 menit. Baik, berarti 45 menit itu akan kita laksanakan pada hari ini. Belum kita ke sana, seperti minggu lalu, Bapak akan mengajak teman-teman untuk sedikit berkonsentrasi ria, biar lebih semangat dan lebih lebih terbuka lah pikirannya ya. Jadi kita akan melakukan ice breaking pada teman-teman untuk lebih fokus lagi, karena ini akan lebih berbeda dengan yang minggu lalu. Minggu ini kita akan melakukan ice breaking hitung-hitungan. Kalau yang senang sih ya senang gitu. Kalau Bapak sih senang gitu. Baik, ice breaking pada hari ini berjudul dengarkan apa yang saya katakan. Jadi, clue-nya dengarkan apa yang saya katakan. Ya, dengarkan apa yang saya katakan. Sebagai contoh seperti ini. Sebentar. Sebagai contoh seperti ini. Ya, clue-nya itu dengarkan apa yang saya katakan. Gajah, gajah, kucing gajah, tikus kucing, gajah, singa gajah. Jelas tidak apa yang saya katakan? Enggak, Pak. Cepetan, Pak. Cepetan, Bapak. Pelan-pelan, Pak. Baik, justru itu letak dari permainannya adalah di mana teman-teman harus fokus dengan apa yang Bapak katakan. Baik, saya Bapak ulang sekali lagi. Clue-nya itu adalah dengarkan yang saya katakan. Dengarkan. Gajah, gajah, kucing gajah, tikus kucing, gajah, singa gajah. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Baik. Pertanyaannya adalah berapa kali Bapak ngomong kata gajah?
4. 5. 6, Pak. 4. 5. 5. Gajah, kucing gajah, singa gajah. Kucing ya. Ada berapa? Berarti ada 5. 6, Pak. Ada 5. Dengerin, gajah gajah, kucing gajah, tikus kucing, gajah, singa gajah. Ada berapa berarti? 5, Pak. 5. Oke, paham sampai sini, paham ya? Oke. Siap. Jangan buru-buru, Pak. Ya Allah. Nah, justru titik fokusnya nanti malah Bapak akan ngomongnya secara cepat. Seperti tadi lah ya. Oke, siap ya. Baik, Pak. Baik. Dengarkan apa yang saya katakan. Rumah gajah, sawah gajah, wadah gajah, jatah gajah. Di jatah gajah 5. Ayo. Rumah gajah, sawah. Ya, dengerin. Silakan didengarkan. Rumah gajah, sawah gajah, wadah gajah, jatah gajah, dijajah gajah. Berapa kata gajah yang Bapak katakan? 5, Pak. 7, Pak. 7. 5. Oke. 7, Pak. Sekarang teman-teman ingetin yang teman-teman pegang berapa kata dari yang satu itu. Nanti di akhir kita bahas. Selanjutnya adalah rumah-rumah, ruah rumah, patah rumah, rumah patah, tanah rumah. Berapa kata rumah? 6. Ulang Sekali lagi. Pak, ulang dulu. Ya Allah. Sekali lagi. Ramah. Nggak dengar. Nih, dengerin nih. Maaf, dengarkan ya. Rumah, ruah rumah, patah rumah, rumah patah, tanah rumah. Ada berapa kali ngomong kata rumah? 6, Pak. Silakan disimpan 7, jawabannya. Pak. 7. Silakan disimpan. Baik, selanjutnya ada 2 lagi. Silakan dipasang konsentrasinya. Beras keras, keras beras, beras keras, kertas keras, kertas kelas, kertas beras. Berapa tuh? Silakan. 5. Sekali lagi. Ulang dulu, Pak. Boleh nggak ulang, Pak? Beras keras, beras keras, keras beras, beras keras, kertas keras, kertas kelas, kertas beras. Berapa kali Bapak ngomong kata beras? 6. 5. 6, Pak. 6. 4. Adi pegang terakhir. Ya. Terakhir ya. Terakhir. Ini agak sulit. Baik. Kucing kacang, kacung kucing, kucing kacang, kacang kancing, kucing kacang. Berapa kali Bapak ngomong kata kucing? 3. 5, Pak. 5. 3. Oke, baik. Bisa atau tidak? 5, Pak. 3, Pak. Silakan dipegang. Ayo kita bahas. 3, Pak. 3. Ya, silakan dipegang dulu ya jawabannya ya. Kita bahas satu per satu. Bener nggak nih? Konsentrasi nggak nih teman-teman nih dengan tadi fokus jawabannya? Baik, sebentar. Nah, yang pertama adalah berapa kali Bapak ngomong kata gajah? Silakan. 6. Rumah. Ya. 6, Pak. Rumah gajah. 5, Pak. Sawah 5. gajah. Wadah 5 atau 6. gajah. Jatah gajah. Dijajah gajah. Yang jawab 6 siapa? Saya, Pak. Miftah Nisa. Yang jawab 5? Rin. Siapa? Ya, selamat untuk Kak Aini sama Kak Miftah. Perbanyak minum air putih ya. Jawabannya adalah 5 kata gajah. Karena rumah gajah, sawah gajah, 2 wadah gajah, 3 jatah gajah, 4 dijajah gajah, 5. Oke, yang kedua adalah berapa kali Bapak ngomong kata rumah? 6. Rumah, ruah rumah, patah rumah, rumah patah, 7, tanah rumah. Yang jawab 5. 6. Pak, itu 6.
6 Menjawab Pak. 6. 6. Aku pilih 6 6 Pak. Pak. 6. Pak, 7. Ya, Pak. selamat semuanya benar ya. Jawabannya adalah 6 rumah. Yang keempat, berapa kali Bapak ngomong kata beras? Yang jawab 5. Yang jawab 6. Saya. 6. Wow. Yang jawab 4. Saya. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, selamat untuk Kak Muhammad Febrian, Kak Aulia Dewi, dan Kak Medi. Jawabannya adalah 4 beras. Yang ini memang agak ini ya. Beras keras, keras beras, beras keras, kertas kelas, kertas beras. Yang terakhir adalah yang ini. Yang terakhir kalau ada yang jawab 3 itu benar. Ya, kayak Kak Dia itu benar. Kak Dia sama Kak Dinar ya. 3 Kak Pak. Andi juga jawab 3. Selamat yang jawab 3. Jadi ada 3 kata kucing ya. Kucing kacang, kacung kucing. Kucing kacang, kacang kancing, kucing kacang. Maaf, ada 4 kata kucing. 4 dong Pak. Ya, Pak. Tadi Bapak nggak nyebut-nyampe 4 kucingnya. Ya, mungkin Baru Bapaknya potong. keliru. Ya, mohon maaf ya, Bapak juga manusia. Karena Bapak tadi sudah singgung di awal, ini adalah kegiatan yang kedua atau selanjutnya dari yang sebelumnya kita lakukan. Cuman ada perbedaan ya di antara yang kita lakukan hari ini dengan yang kita lakukan pada seminggu yang lalu, gitu ya. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, adakah teman-teman yang mengetahui apa sih perbedaan dari apa sih yang tadi Bapak bilang, kok beda sih Pak minggu ini seperti ini, minggu lalu seperti apa sih yang membuat beda dari yang kita akan lakukan pada hari ini? Silakan, jika ada yang tahu, boleh dikatakan. Nggak tahu, Pak. Bapak aja Topiknya Mas mungkin beda, tahu. Pak. Baju saya beda ya? Iya. Malum Bapak-bapak. Kalau enggak baju batik ya baju koko. Iya, siap. Makanya untuk beli baju biru PNS itu mahal. Oke, baik. Saya sampaikan kembali ya. Kalau teman-teman takutnya lupa, nama Bapak itu Pak Muhammad Reza Paujan. Kalian bisa panggil dengan Pak Reza. Kembali lagi saya Bapak ingatkan, Bapak di sini sebagai guru BK. Nah, baiklah kita mulai saja. Jadi yang menjadikan berbeda antara minggu lalu dengan minggu sekarang adalah apa yang akan nanti kita bahas. Ya, tetap namanya adalah bimbingan kelompok. Coba silakan. Yang masih ingat apa yang kemarin Bapak bilang tentang bimbingan kelompok, boleh disampaikan. Kita mengulang lagi aja, biar tidak lupa. Silakan ada yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok. Silakan. Pak, itu kayak konseling kelompok gitu bukan sih, Pak? Konseling Atau kelompok, beda ya? ya, sama, ya, sama. Ya intinya sama ya. Ada lagi? Ini mau coba sih, Pak. Silakan. Bimbingan kelompok itu ya bimbingan yang dilakukan secara kelompok, secara kayak bersama gitu. Ya, baik. Ya betul ya jawabannya dari teman-teman yang sudah jawab tadi. Jadi mengulang kembali, bimbingan kelompok itu adalah sebuah usaha atau proses di mana kita melakukan bimbingan dan konseling, namun secara kelompok, ya, yang dimana kita akan membahas sebuah masalah, baik itu topik bebas ataupun topik tugas, yang dimana akan mengikuti dinamika kelompok.
Nah, namun pada kesempatan hari ini yang membuat kita berbeda dari minggu lalu adalah hari ini kita tidak membahas topik tugas atau Bapak tidak memberikan sebuah topik tugas untuk teman-teman atau topik tugas atau misalkan gini, bahasan yang Bapak sampaikan kepada teman-teman untuk teman-teman telaah dan bahas. Melainkan pada kesempatan hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik bebas. Apa sih topik bebas? Topik bebas adalah pengungkapan masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok atau masalah-masalah yang dialami oleh teman-teman semua atau mungkin dirasakan oleh teman-teman semua. Jadi, hari ini kita tidak membahas apa yang masalah Bapak terus teman-teman bahas, tetapi masalah yang akan dibahas hari ini adalah masalah misal masalahnya Kak Anggi Haulina apa, masalah Kak Arina Maurid apa, masalah Kak Cecilia Dia apa, masalah dari Kak Aulia Dewi apa gitu. Nanti dari semua permasalahan itu dilihat atau ditilik mana yang sekiranya akan kita bahas dan penting untuk dibahas lebih awal. Bukan berarti tanda kutip masalah teman-teman tidak penting ya, cuma dilihat dari ke ininya, maksudnya lebih ke kira-kira ketika satu masalah ini dibahas, yang lain akan kena dampaknya atau tidak, atau akan mengambil pelajaran atau tidak dari sana ya. Bagaimana, paham? Apa itu topik bebas? Topik bebas? Paham, Pak. Paham ya? Kurang ngerti, Pak. Paham, Bapak. Nah, nanti ketika teman-teman menyampaikan masalahnya, masalah yang nanti teman-teman sampaikan, jangan ragu atau jangan takut, Pak. Ini masalah pribadi saya, sedangkan yang mendengarkan tentang masalah pribadi saya ini orang lain dan ini banyak kan gitu. Nah, kembali Bapak sampaikan kembali di dalam BK itu atau di dalam bimbingan konseling itu terdapat yang namanya asas-asas. Ya. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, terus ada asas kerahasiaan, asas kenormatifan, dan sebagainya. Nah, yang akan kita gunakan adalah asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan, di mana teman-teman sukarela menyampaikan masalah yang dialaminya. Dan yang terpenting adalah asas kerahasiaan. Ya, di mana apa yang kita bahas pada hari ini, apa yang teman-teman dapat dari yang lain, apa yang teman-teman sampaikan tentang masalahnya dan teman-teman yang lain mendengarkan, harap untuk dikunci atau bahasa kitanya adalah cukup kita aja yang tahu gitu. Nggak usah masalah si ini teman-teman ceritakan kepada teman-teman yang lain yang tidak ada di dalam ruang kelas ini. Jadi untuk nanti teman-teman saya harapkan untuk tidak ragu dan pastinya saya sampaikan kembali untuk tidak menyampaikan masalah atau permasalahan yang teman-teman alami kepada orang lain, apalagi sampai-sampai orang yang ada di sini membocorkan masalah temannya kepada temannya yang lain gitu. Paham ya? Jadi jangan ragu-ragu gitu ya. Nah, Bapak ingin bertanya sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, ada yang tahu tidak tujuan dari kegiatan bimbingan kelompok ini apa sih sebenarnya? Tujuannya itu dari minggu kemarin kita kan udah 2 kali nih sampai yang hari ini. Tujuannya apa sih? Apa sih yang teman-teman pahami dari maksudnya dari bimbingan konseling ini? Tujuannya untuk apa? Gitu. Silakan. Mengentaskan masalah mungkin, Pak? Iya. Mengentaskan masalah bisa. Bisa untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi gitu, Pak. Betul, bisa. Mengenal satu sama lain juga bisa ya, Pak? Ya bisa juga. Lagi? Bahas suatu topik tapi bareng-bareng gitu, Pak. Ya, betul. Ada lagi atau sudah? Bekerja sama, Pak. Bekerja sama, ya. Kemampuan bersosialisasi, Pak. Ya, bisa juga. Ya, jadi seperti itu ya. Jawaban dari teman-teman semuanya benar. Jadi tujuannya diadakan bimbingan kelompok ini adalah untuk membantu teman-teman
guna memperoleh informasi, wawasan yang luas, dan pengalaman yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan atau perubahan sikap dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi intinya agar kita bisa berpikir luas gitu, bahwasanya dunia itu bukan bukan seperti sejauh mata kita memandang ya, tapi dari ujung kita mata memandang itu masih ada luas lagi gitu ya. Baik, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa masalah yang kita bahas adalah dalam bimbingan kelompok ini adalah topik bebas, yaitu anggota nanti secara bebas menyampaikan permasalahan yang dihadapinya ya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kelompok kita sudah saling mengenal satu sama lain. Sekarang kita akan mulai dengan kegiatan kelompok kita yang sebenarnya. Jadi, kegiatan kelompok kita kali ini hampir sama dengan minggu lalu, tapi bedanya sedikit. Seperti Bapak tadi bilang, yaitu tentang jenis topik yang akan kita bahas. Jadi hari ini kita akan membahas bimbingan kelompok topik bebas, yaitu anggota kelompok secara bebas mengungkapkan permasalahan yang dihadapi atau yang sedang dirasakannya. Kemudian nanti kita bahas. Pak, dibahas satu persatu atau tidak? Nanti kita akan lihat. Jika waktu memungkinkan untuk kita bahas semuanya, ya kita bahas. Ya, tapi jika tidak, kita akan bahas satu permasalahan dari teman-teman yang terlihat lebih darurat, gitu ya, di mana hal darurat itu memerlukan atau membutuhkan kita untuk membahas masalah itu. Baik, dari yang Bapak tadi sampaikan, ada yang paham atau tidak mengenai maksudnya mengemukakan permasalahan yang dihadapi atau yang sedang dirasakannya, gitu. Ada yang ditanyakan nggak perihal itu? Ada, Pak. Iya. Silakan, bagaimana? Ini kita ngasih tahu permasalahan kita masing-masing ya, Pak. Nanti baru dibahas gitu ya, Pak. Maksud topik bebas kayak gitu, Pak. Iya, betul. Ya. Jadi nanti teman-teman sampaikan gitu permasalahan apa yang sedang dialami gitu. Ini berarti seperti yang Bapak tadi bilang di awal. Ya, silakan, gimana? berarti permasalahan yang dihadapi itu masalah pribadi kita sendiri gitu, Pak. Masing-masing Betul orang sekali. mengungkapin. Betul. Ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Gimana? Tapi kalau misalkan nggak punya masalah, gimana, Pak? Banyak-banyak bersyukur aja. Alhamdulillah, berarti hidupnya lurus, mulus aja gitu ya. Oke, berarti Bapak juga pengen kalau hidup itu nggak ada masalah gitu. Berarti nggak perlu mengungkapkan ya, Pak? Ya, bisa jadi, Pak. Saya tuh nggak punya masalah gitu. Oke, Pak, baik, Pak. Ya begitu ya. Jadi nanti teman-teman jangan takut atau jangan ragu perihal ini kan menyampaikan masalah pribadi gitu. Jangan takut, Pak, nanti masalah saya jadi bocor gitu. Insya Allah enggak, karena ya kembali ke tadi, bimbingan konseling itu kita memiliki beberapa asas ya. Asas yang pertama adalah, bukan asas yang pertama, asas-asasnya itu yang harus kita pahami. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Dan banyak sekali ya. Nah, karena ada asas kerahasiaan ini, nanti apa yang sudah teman-teman ceritakan tentang masalahnya, jangan diceritakan kepada orang lain. Jadi yang hari ini kita bahas, hari ini kita dengar, jangan dibuka atau jangan diceritakan kepada orang lain. Bapak menjaga, teman-teman pun juga menjaga. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Sebaiknya kita mulai kegiatan kita pada kesempatan ini. Silakan teman-teman yang ingin mengemukakan masalahnya, masalah diri, silakan disampaikan. Jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Silakan. Dari Aini boleh nggak, Pak? Masalah pribadinya.
Silakan, Aini. Tapi ini rahasia kan ya Pak? Terus Rahasia? kita aja gitu loh Pak. Ya, hanya kita-kita saja. Kalau saya sih lebih kayak kurangnya percaya diri ya Pak. Kayak misalnya masih kayak, ya ada aja loh Pak, kayak insecure gitu loh Pak. Tentang kurang percaya diri gitu. Tidak percaya dirinya dalam hal apa ini? Apa ya Pak, dari kayak misalnya ke fisik gitu loh Pak. Oh, insecure gitu kalau kata anak Iya. zaman muda sekarang. Baik, baik, baik. Bener Pak. Ya, itu saja Aini masalahnya. Iya, iya kalau dari ini sih kurang percaya dirinya dari kayak fisik aja sih Pak, gitu aja. Baik, silakan sampaikan yang lain. Apa jangan-jangan gak ada masalah ini hidupnya? Lurus-lurus aja. Salah berarti Bapak masuk ke kelas ini ya? Bukan gitu Pak, ini saking banyak masalah yang mau dipilih tuh bingung. Coba pilih masalah gitu yang lebih spesifik gitu dan dirasakan hari ini gitu. Pas kita ngumpul di sini tiba-tiba, oh iya ya, saya punya masalah ini. Saya juga punya masalah sama kepercayaan diri sih Pak, sama kayak Aini. Ya, baik. Percayaan diri ya. Itu saja. Kalau saya Ini sok ke Anggi dulu. Oke, boleh ya. Kalau saya punya masalah di kepercayaan diri, tapi lebih spesifiknya tentang ini sih Pak, agak sulit untuk kayak sulit buat ngomong di depan umum gitu. Jadi kayak nggak berani gitu, nggak beranian orangnya teh gitu. Bisa di Silakan, ada lagi? Iya Pak, Miftah. Ya, Miftah. Ya, Miftah tuh nggak percaya kalau misalkan ngelakuin sesuatu hal itu selalu takut. Kayak misalkan mau ikut event-event gitu, misalkan lomba apapun itu misalnya. Terus kayak ada rasa takut gitu, kayak nggak pede gitu loh Pak. Jadi kepercayaannya tuh down duluan gitu. Baik. Ada lagi? Ada Pak, saya. Ya. Saya kayaknya kurang percaya dirinya kayaknya banyak nih Pak. Yang pertama saya insecure juga sama sama diri saya insecure banget. Terus yang kedua saya tuh orangnya bener-bener kayaknya ada beberapa sih sama alasannya ya. Kalau untuk tampil di depan umum gitu, saya tuh malu. Tapi kalau ada temennya saya nggak malu gitu. Jadi harus bawa temen biar nggak malu. Saya bingung cara ngilangin rasa itu tuh gimana. Itu udah dicoba dari zaman saya sekolah, tetap nggak hilang-hilang Pak. Tetap gitu. Tetap kayak gitu, nggak berubah. Itu sih Pak. Ya, baik. Ada lagi? Silakan. Saya Pak. Kak Aulia Prima ya. Kalau saya itu lebih ke apa ya? Jadi kalau mau ngelakuin sesuatu itu lebih banyak mikir dampaknya gitu. Nanti bener nggak ya gue kayak gini kayak gitu. Jadi kelamaan mikir stabil gitu. Nggak percaya sama apa yang bakalan gue pilih itu bener apa enggak kayak gitu bahasa kasar. Gitu Pak. Baik. Ada lagi? Saya Pak, Prika Pak. Ya, silakan. Ternyata permasalahannya lebih mirip. Kalau Prika lebih ke insecure atau nggak percaya diri, jadi kayak menghambat nggak bisa upgrade diri gitu loh Pak. Jadi terjebak di zona nyaman karena nggak percaya diri gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau saya tuh gimana ya? Kan misalnya kita nih habis selesai ulangan atau enggak ngerjain tugas sekolah. Padahal kita tuh gini jujur gitu, tapi kan selalu ada deg-degan, aduh gue nggak percaya diri nanti nilainya dapat 100 gak ya? Nanti remedial gak ya? Itu sih Pak, maksudnya kayak nggak percaya diri dengan hasil apa yang sudah kita lakukan dengan maksimal. Itu sih Pak. Terima kasih.
Oke, baik. Ada lagi? Sepertinya kelas ini banyak. Yang lain? Apa alhamdulillah hidupnya lurus aja? Enggak, Pak. Kalau saya sih sebenarnya yang paling bermasalah di hidup saya itu kayak susah untuk manajemen waktu, Pak. Cuman yang paling berat sih ya itu sih, Pak, sama kayak yang lain, kayak kepercayaan dirinya kurang gitu loh. Kadang suka ngerasa kayak kok dia lebih cantik atau lebih tinggi gitu. Ya, baik. Cukup? Atau ada lagi? Mungkin ada yang dari tadi tuh nahan, saya pengen cerita gitu. Saya Ya, Pak Kak Media. Boleh, silakan. kan kurang percaya diri apa ya, kalau saya permasalahannya lebih susah mengungkapkan perasaan ke orang terdekat gitu Pak. Jadi kalau misalnya nggak seneng sama teman kita sendiri tuh susah ngomongnya Pak, karena ada rasa takut gak enakan gitu. Jadi itu sih permasalahan di diri saya. Baik. Ada lagi? Cukup? Apa sudah cukup? Cukup ya? Baik, kalau begitu. Jika memang tidak ada lagi yang ingin bercerita tentang permasalahannya, terima kasih teman-teman sudah menyampaikan permasalahan yang dirasa gitu. Intinya Bapak sampaikan kembali, jangan takut masalah ini akan tersebar pada orang lain. Ya. Karena Bapak sudah bilang di awal tadi, kita harus saling menjaga. Gitu. Usahakan, atau kalau jangan ceritakan apa yang kita bahas hari ini kepada orang lain. Nah, Bapak minta teman-teman, maaf, dari permasalahan-permasalahan yang tadi teman-teman sampaikan, hampir semuanya sama gitu ya, bahwa masalah diri atau permasalahan yang dirasa oleh diri teman-teman itu hampir sama, yaitu tentang kurangnya percaya diri ya. Tadi ada yang tentang saya nggak pede karena maaf fisik saya tidak seperti orang lain gitu, ada yang tidak percaya diri karena saya nggak bisa bicara di depan orang lain gitu, atau ada yang tadi juga kurang percaya diri karena tidak mampu bercerita kepada orang terdekat gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini. Jika kita tidak percaya diri untuk cerita kepada orang terdekat, lalu cerita pada siapa? Gitu. Orang terjauh sudah mungkin, sudah pasti tidak mungkin untuk kita ceritakan ya. Gitu. Ya namanya manusia memiliki karakter yang berbeda dan dengan kondisi masalah yang berbeda. Judulnya sama, tidak percaya diri atau kurang percaya diri. Tetapi yang menyebabkan kurangnya percaya diri itu tadi berbeda-beda gitu ya. Bahkan tadi ada yang bilang kata Kak Lili, kata Aulia Dewi, maaf. Kata Kak Aulia Dewi, Kak Aulia Dewi ini tidak percaya diri kalau misalkan bertindak sesuatu sendiri gitu. Tidak dengan kalau ada orang lain dia percaya. Berarti kan tanda kutip Kak Aulia Dewi itu merasa dirinya itu tidak berdaya dengan tanpa adanya orang lain. Atau ada lagi tadi Kak Stella itu setelah ulangan tapi tidak percaya diri, nilai saya baik ya, nilai saya baik atau tidak, nilai saya begini atau tidak gitu. Dengan alasan saya tidak mau menyontek gitu. Tapi kalau bahasa kasarnya adalah kalau saya nggak nyontek, nilai saya nggak bagus. Ya kalau misalkan nyontek ke orang yang maaf, pintar juga. Kalau misalkan nyonteknya ke orang yang maaf, tidak pintar, itu jelas pasti sudah tidak percaya diri. Jangan percaya diri, yang ada pesimis. Gitu. Baik,
Bapak rangkum. Jadi permasalahannya satu adalah bagaimana kita meningkatkan percaya diri yang ada pada diri kita sendiri. Gitu ya. Itu masalahnya. Ini masalah pribadi yang teman-teman jalani. Nah, Bapak minta satu persatu, silahkan berikan kesimpulan apa yang bisa teman-teman hadiahkan atau sampaikan terhadap permasalahan ini. Sebelum itu nanti pasti Bapak akan simpulkan juga. Cuman Bapak ingin mendengar mengenai masalah ini, teman-teman Bapak harap coba simpulkan atau beri masukan atau pendapat perihal masalah yang hampir semua siswa di kelas ini mengalami. Baik, silakan. Dipahami atau tidak? Iya Pak, bisa Pak. Baik. Bisa Pak. Ya, yuk kalau bisa yang tadi tidak menyampaikan permasalahannya, silakan sampaikan penyimpulannya ya. Ya semuanya juga boleh bebas. Gitu. Jangan takut salah karena ini kan bukan ujian. Bapak juga tidak bilang di awal ini akan masuk nilai ya. Karena kan kita judulnya diskusi kelompok atau bimbingan kelompok. Silakan. Bapak izin mau coba. Boleh. Silakan. Dari yang teman-teman sampaikan hari ini, permasalahannya lebih banyak masalah insecure atau kurangnya rasa kepercayaan diri. Kalau dari saya pribadi, untuk hal tersebut, baiknya dari kita diri masing-masing itu lebih mencintai diri sendiri dulu, menerima diri sendiri dulu. Kita sadar bahwa di setiap orang tuh memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi nggak perlu lagi insecure atau bagaimana. Karena mungkin yang kita anggap kita kurang adalah kelebihan yang dilihat dari orang lain. Mungkin kayak gitu sih Pak dari saya. Maaf kalau ada kurang atau salah. Terima kasih Pak. Ada lagi, silakan. Yuk. Menurut teman-teman, nih kan permasalahannya satu. Bagaimana sih caranya agar kita bisa meningkatkan atau mengupgrade tentang percaya diri? Mau coba. Ya, silakan. Kalau dari Arin, saya itu kepercayaan diri itu kan kita kehilangan kepercayaan diri itu karena kebanyakan melihat orang lain yang lebih dari kita, tapi kita tuh nggak ngelihat diri kita sendiri gitu. Ya sebenarnya itu kita bisa kayak mereka, cuma karena kita keseringan ngelihat orang lain, jadi kita nggak sadar kalau kita tuh juga bisa kayak gitu. Nah kalau dari saya lebih baik kita nggak usah ngelihat orang lain dulu. Biasanya kan kalau kayak kehilangan sesuatu itu, kayak kehilangan kepercayaan diri itu kan karena kebanyakan ngelihat orang lain. Nah, ada lagi? Pak, dari saya Pak. Ya, silakan Kak Febrian. Kalau dari saya sih untuk masalah yang tadi kita harus menerima diri sendiri kurang lebihnya dan memperbaiki yang kurang-kurangnya sih Pak. Udah gitu aja. Misalkan ada kurang apa, yang itu diperbaiki gitu. Baik. Ya. Ada lagi? Silakan. Bagaimana sih agar kita bisa meningkatkan percaya diri itu? Boleh Pak saya?
Oke, baik. Silakan Kak Stella. Kalau menurut saya pribadi, yang pertama kita harus mengikuti kursus dulu, kayak kursus public speaking. Terus kita juga kayak, apa ya, istilahnya kayak sering-sering berinteraksi sama orang gitu, Pak. Udah sih, Pak, itu aja. Baik. Ada lagi? Saya Pak mau coba Ya, silakan Kak Dea. agar kita bisa percaya diri tuh jangan takut untuk memulai, Pak. Jadi jangan takut dulu nih terhadap ekspektasi kita gitu. Kan ekspektasi kita tuh kayak, aduh takut nih nanti hasilnya nggak memuaskan. Tapi realitanya kan memuaskan. Jadi tuh jangan takut untuk memulai sih, Pak. Baik. Jangan takut memulai. Ada Saya lagi? mau coba, Pak. Boleh. Silakan. Kalau menurut saya sih caranya yang pertama harus mulai berpikir positif dulu sih Pak ke diri sendiri gitu. Karena kalau misalnya dari kitanya sendiri masih terus ngerasa kayaknya saya kurang ini daripada si dia gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu malah membuat makin diri kita nggak bisa maju sih Pak. Jadi lebih harus berpikir positif dulu terhadap diri. Pikir positif terhadap diri. Baik. Saya Pak. Ada lagi? Silakan. Iya, yang tadi Dinar bilang, kita harus mencintai diri kita sendiri. Mengapa seperti itu? Karena yang tahu kita ya cuman diri kita sendiri gitu, untuk melangkah lebih baik lagi gitu, Pak. Untuk biar percaya diri lagi gitu. Ya gitu aja sih, Pak. Makasih. Baik, terima kasih. Ada lagi atau sudah cukup? Baik, cukup ya. Terima kasih kepada teman-teman yang tadi sudah menyampaikan tanggapan atau kesimpulannya terkait masalah tadi, terkait masalah diri pada diri sendiri. Baik, teman-teman sekalian, Bapak akan sedikit memberikan kesimpulan dari permasalahan yang tadi kita bahas dan teman-teman pun sudah memberikan kesimpulan. Jadi intinya kurangnya percaya diri itu tentunya benar tadi kata teman-teman yang lain adalah kita belum menyayangi atau belum mencintai atau belum mengenali siapa diri kita sendiri, gitu ya. Jadi ya kita hanya mikir ya saya nggak bakal bisa nih kayak orang lain, atau ya saya begini nih, ya saya kurang begitu. Karena yang kita lihat adalah kekurangan kita saja. Gitu. Tanda kutip adalah bukan berarti kita memiliki kekurangan. Gitu. Ya pasti setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Apa yang menjadikan kita kurang percaya diri adalah kita hanya melihat sesuatu yang tidak kita miliki, tetapi kita melihat apa yang orang lain miliki. Gitu. Jadi ya Pak, si ini tuh ternyata begini ya, sedangkan saya begini. Itu yang menjadikan akhirnya kita tidak percaya diri. Yang mungkin bisa jadi adalah percaya diri atau kurangnya kepercayaan terhadap itu menjadi sebuah masalah besar yang dialami oleh remaja atau anak-anak di usia seperti teman-teman sekalian ya, usia dari SMP atau SMA, sebelum nantinya pastinya kalian masuk ke dalam bangku perkuliahan, permasalahannya akan berbeda. Apakah permasalahan kekurangan percaya dirinya akan bertambah atau malah berkurang? Tergantung bagaimana teman-teman menjalani itu. Ya, jadinya kenali dulu siapa diri kita sendiri, gitu ya. Karena yang mengenali siapa kita ya hanya kita, gitu. Orang lain hanya melihat dengan mata, tapi kita melakukannya dengan hati, gitu. Apa yang dalam hati kita ya tidak bisa diketahui orang lain, gitu. Untuk mengupgrade kepercayaan diri ya terus berusaha, gitu. Terus lakukan apa yang menurut teman-teman
itu baik dan bisa dilaksanakan. Gitu. Jangan takut karena belum mencoba akhirnya takut gitu. Nggak percaya saya takut ini gitu. Karena gini, ternyata yang mematahkan kepercayaan kita adalah ekspektasi kita sendiri. Gitu. Jadi kita boleh berekspektasi tinggi, boleh, silahkan berekspektasi setinggi mungkin. Tapi ingat, gitu, tepatkan ekspektasi kita itu terhadap kemampuan kita. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah apa yang terjadi nanti ke depannya. Sahabat saya pernah bilang, bagaimana kita di masa depan adalah bagaimana kita sekarang. Nah, untuk tadi perasaan Pak saya takut gitu, Pak saya takut kalau mencoba gitu, Pak saya takut gagal ini. Atau Pak saya nggak enak, nggak kayak orang lain, Pak orang lain begini tapi saya begini. Saya juga pernah mendengar seorang ahli berkata seperti ini. Rumus kegagalan itu adalah kita terlalu memikirkan orang lain, atau gini, rumus kegagalan adalah kita terlalu berfokus bagaimana kita mengikuti keinginan orang lain. Tanda kutip adalah kita tuh ketika orang kamu tuh gak boleh begini gitu, kamu tuh begini gitu. Sedangkan ternyata yang diarahkan oleh orang lain itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk dia gitu. Intinya percaya kepada diri, kenali siapa diri, jauhkan apa yang membuat kita terjatuh gitu ya. Coba apa yang kita yakin gitu. Jangan terlalu terpikat atau terkekang terhadap apa yang orang lain katakan tentang diri kita gitu ya. Terkadang menjadi seorang yang katak yang tuli itu lebih baik gitu ya. Gitu. Gak apa-apa kita tuli dulu, nggak apa-apa tuli. Yang penting ketika kita tuli, kita langsung berpikir ternyata kita tuh harus seperti ini, nggak harus ngomongin orang lain. Terkadang orang lain itu ngomong ke kita ya bukan untuk agar kita tuh lebih baik, tapi agar kita tuh mengikuti alurnya. Yang dimana hal itu pasti akan menjadikan diri kita semakin tidak percaya diri. Baik, tentunya setelah apa yang kita bahas hari ini, Bapak harapkan teman-teman bisa menjalankan atau menentukan atau menjalankan atau mempraktekkan di dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari. Oke, jangan hanya didengar hari ini, besoknya sudah lupa. Karena ya tujuan dari belajar apa? Yaitu diamalkan. Gitu. Kita hari ini belajar, besoknya amalkan. Kita hari ini belajar, besoknya amalkan. Semoga teman-teman pun bisa lebih mencerna apa yang teman-teman tadi sampaikan, apa yang teman-teman tadi katakan, apa yang teman-teman tadi simpulkan, apa yang Bapak tadi sampaikan, sehingga teman-teman tuh bisa mengamalkan atau menjalankan di kegiatannya sehari-hari. Baik, apakah dapat dipahami? Insya Allah bisa Pak. Bisa Pak. Alhamdulillah. Kita berikan penghargaan terbaik untuk kita sendiri. Dan satu lagi, terkadang kita lupa. Yang terkadang kita lupa. Bahkan Bapak pun lupa. Jangan pernah melupakan penghargaan kepada diri sendiri. Gitu. Karena kita tuh harus yakin kita itu kuat. Gitu. Seorang saya nih, seorang Muhammad Reza Paujan, itu terkadang kita tuh sudah melakukan sebuah hal yang kalau kita sudah melakukan itu, akhirnya kita mikir, ya Allah, ternyata saya bisa loh ngejalanin itu. Nah, di posisi itu kita harus bisa memberikan penghargaan bahwasannya hal sulit pun bisa kita hadapi. Walaupun ketika kita sebelum melaksanakan itu kita mikir, ya Allah, saya nggak bisa nih, saya belum bisa. Tapi pas dijalanin dan akhirnya bisa. Nah, setelah itu kalian harus bisa berpikir atau harus bisa memberikan penghargaan kepada diri sendiri, karena menghargai diri sendiri itu penting. Gitu ya. Jangan hanya menghargai, ya tentu menghargai orang lain itu juga penting, tetapi menghargai diri sendiri itu jauh lebih penting. Alhamdulillah, karena tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14
lewat 5 menit, yang dimana jam sudah menunjukkan waktu untuk kita, untuk teman-teman pulang. Enggak ya, teman-teman di rumah ya? Ya mungkin yang Di rumah, Pak. melakukan di rumah ya mungkin ada yang lagi di luar gitu. Kayak tadi intinya sudah sore gitu. Tampaknya kita juga harus mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Ya karena waktu juga sudah sore, teman-teman pun pasti akan ada aktivitas lain. Mungkin kegiatan hari ini kita akan akhiri. Nah, sebelum Bapak nutup kegiatan ini, atau sebelum kegiatan ini berakhir, Bapak pengen dengar kesan-pesan setelah mengikuti kegiatan kelompok ini itu apa gitu. Teman-teman, Bapak harap bisa menyampaikan kesan-pesannya ya. Dari saya, Pak, kalau saya lebih mikir gini sih, Pak, ternyata yang punya rasa ketidakpercayaan diri itu tentang hal yang saya alami itu nggak saya doang gitu, tapi yang lain juga. Terus sekarang juga jadi saya ngerti gitu, jadi memang kitanya tuh dari diri kita sendiri dulu gitu yang selesain itu, baru kita bisa untuk jadi orang yang percaya diri segala macam gitu, Pak. Baik. Jadi kita harus kayak banyak-banyak kenal sama diri sendiri dulu. Betul. Terus jangan lupa ngasih penghargaan ke diri sendiri, self reward gitu. Silakan, ada lagi? Saya, Pak. Ya, Kak Prika dulu. Boleh. Oke, Kak Dian, makasih. Iya, Pak Reza, sebelum masuk ke bimbingan konseling ini, mereka masih kayak krisis kepercayaan diri gitu. Bingung mau mulai dari mana. Tapi setelah ikut ini, ternyata teman-teman banyak ngalamin hal yang sama, meskipun spesifikasinya beda gitu. Nah, mulai Prika catat apa yang mau Prika lakuin supaya nggak stuck di zona itu dan bisa upgrade diri. Makasih Bapak, teman-teman buat sarannya. Silakan. Dari ini boleh nggak, Pak? Boleh. Kalau ini kan tadi tentang nggak percaya diri itu dari fisik ya, Pak. Ya, setelah dari bimbingan ini jadi kayak kita harus menghargai fisik kita, karena emang pada dasarnya itu kan kita nggak ada yang sempurna gitu loh, Pak. Dan percaya diri aja gitu, jangan terlalu memikirkan apa kata orang juga sih, Pak. Itu aja sih yang. Terima kasih untuk Bapak Reza juga untuk bimbingan ini. Baik. Ada lagi? Saya sih, Pak. Boleh, silakan Kak Aulia Dewi. Kan tadi saya nggak percaya dirinya harus sama teman ya. Nah tadi kayak Bapak bilang kalau kita tuh nggak bisa yang namanya berbarengan gitu terus. Jadi ada fase dimana kita harus sendiri. Jadi hidup juga nggak melulu berdua gitu. Di situ saya belajar kayak untuk lebih mandiri lagi sih. Karena saya apa-apa berdua pasti. Gitu. Betul. Kasih ya Pak. Dan teman-teman semua. Baik, ada lagi silakan. Ada lagi? Ada sih Pak, tapi bingung ngomongnya. Soalnya udah disampaikan semua sama teman-teman yang lain. Iya, sudah kesannya. Menurut saya kayak semua Pak. Berarti kesan dan pesannya itu kalian mendapat kebaikan gitu dari perkumpulan ini. Iya Pak, banyak sekali manfaatnya. Lebih termotivasi juga, terus kita kenal banyak teman-teman yang lain. Kita jadi nggak merasa sendiri juga sih Pak, kalau menurut saya. Baik, mudah-mudahan intinya kita mendapat kebaikan dari apa yang hari ini kita sampaikan gitu ya. Semoga juga mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini ada manfaatnya, baik itu sekarang ataupun nanti ketika kita sudah memasuki tahap dewasa dan menuju lansia. Baik, mungkin Bapak pun ngerasa kesan
pada hari ini itu sangat baik ya gitu. Maksudnya teman-teman pun karena sudah berani menyampaikan menyampaikan pendapat, menyampaikan kesimpulan, memberikan pendapat kepada orang lain gitu, berani menyampaikan apa yang sudah ada di dalam diri gitu. Justru itu menjadi menjadi feedback baik bagi Bapak gitu ya, di mana Bapak pun dulu sama kok seperti itu. Dan dari apa yang teman-teman sampaikan pun Bapak pun mendapat kebaikan dan tentunya mendapat ilmu juga gitu ya. Baik, dan yang pastinya teman-teman pun menyampaikan yang tadi yang teman-teman sampaikan itu dengan keadaan sukarela gitu, dengan tidak ada paksaan gitu. Jadi gini, maksudnya kalian tuh menyampaikan ya udah gitu, karena memang saya pengen menyampaikan, bukan karena tugas atau bukan karena keharusan berbicara gitu, tetapi ya udah apa yang pengen saya sampaikan ya saya sampaikan. Bagi Bapak itu sangat baik ya gitu. Jadi ke Bapaknya pun jadi tambah bisa lagi untuk bagaimana menjalani hidup gitu ya. Mungkin tadi awal juga ada yang masih malu-malu, ada yang masih takut gitu kan, ada yang masih ragu-ragu. Namun pada akhirnya semuanya terbuka dan dapat memberikan ide dan gagasan dan pendapatnya dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini tidak menjadi yang terakhir, agar kita bisa lagi bertemu kembali gitu dan bisa berbagi lagi dan bisa menjalani hal seperti ini di kemudian hari lagi. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas waktu, atas partisipasi pendapatnya dan ketersediaan teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih juga, Pak. Terima kasih juga ya, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, marilah kita bersyukur atas apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Bahkan apa nih yang sudah kalian lakukan hari ini dan kalian harus syukuri. Baik, karena tadi kan yang membuka kegiatan hari ini itu Kak Dia, Bapak mohon ada satu lagi yang menutup kegiatan hari ini dengan doa. Yang bersedia silakan. Doa penutup, pimpin doa, yang memimpin doa silakan. Ini Pak, biar selesai. Oke, baik, silakan. Baik teman-teman, kita sekarang berdoa karena kegiatan yang kita mau laksanakan sudah selesai. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bapak dan teman-teman. Oke, baik, terima kasih Kak Dia atas tuntunan doanya. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi akhir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Yang terbaik datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa, yang buruk datangnya dari saya. Dan jangan diambil yang buruknya ya. Kalau ada yang baik silahkan diberi. Terima kasih. Saya tutup kegiatan hari ini. Wabillahi akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, sehat selalu.